tanggal 15 Desember tahun 2025 di Pasar Budaya Racah Mapulang, Desa Balida. Kita semua dapat berkumpul dalam acara Festival Marasa Bailang Fest tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Marasa Bailang Fest, lomba pangan lokal, mini expo inovasi dan UMKM, serta seluruh rangkaian kegiatan hari ini Senin 15 Desember 2025 bertempat di Pasar Budaya Racah Mapulang. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka. Halo, perkenalkan saya Tika Risyad dari Farm Rural, perusahaan jasa konsultan untuk pengembangan desa yang berbasis di Padang, Sumatera Barat. Saat ini kami sedang bekerja sama juga dengan PT Adaro Indonesia untuk pendampingan pengembangan sektor unggulan desa, khususnya implementasi di desa-desa Ring 1. Di tahun lalu, 2024 sampai sekarang kami sudah melakukan kajian pemetaan potensi desa di desa Ring 1 PT Adaro Indonesia, khususnya ada 58 desa. Lalu sekarang di periode sekarang dari Oktober sampai Desember lalu kami sedang melakukan pengembangan sektor unggulan desa di 7 desa, salah satunya di Desa Balida. Nah, untuk pengembangan desa wisata Balida ini, karena memang desa wisata Balida punya destinasi wisata Pasar Budaya Racah Mampulang. Nah, Pasar Budaya Racah Mampulang ini sudah berjalan cukup lama, namun terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan pengunjung, terutama setelah pandemi ya. Jadi kami mencoba untuk regenerasi Pokdarwis juga. Jadi ini prosesnya juga sudah dimulai dari bulan Oktober lalu. Diawali dengan kegiatan FGD partisipatif bersama masyarakat, lalu dari masyarakat sendiri meminta untuk bagaimana caranya di sini punya SOP event. Jadi Desa Balida pengen menjalankan, karena sebelumnya sudah ada kegiatan pasar budaya basis event, dan kita juga pengen mengisi paket-paket wisata. Kami juga bekerja sama dengan tenaga ahli itu dari Sebumi Indonesia, sebuah social enterprise untuk pengembangan ekosistem ekoturism yang ada di Indonesia dan basisnya di Jakarta. Jadi kita kolaborasi bareng-bareng untuk ngembangin biar wisata Balida ini yang mengangkat wisata berbasis budaya Banjar. Kita juga akan integrasikan dengan ekosistem budaya, tentunya lingkungan, agriculture, dan juga ada sepadan sungai, ekoriparian yang ada di sekitar sini yang juga sedang dikembangkan. Jadi prosesnya sekarang lebih banyak ke regenerasi Pokdarwis. Anak-anak muda di sini diangkat kembali, dikenalkan kembali dengan budayanya. Kemudian desa juga mendukung sekali karena memang pelopornya kepala desa sendiri gitu ya. Jadi kami hadir di sini untuk menata kembali apa yang sudah dimulai dan dioptimalkan sebelumnya agar lebih baik dan lebih berkembang lagi bersama-sama dengan pemerintah desa dan tentunya dengan pemerintah kabupaten dan stakeholder yang ada di sekitar Kabupaten Balangan. Awalnya ini hanya inisiatif sebagai karena tujuan di awal salah satunya kita pengen ada SOP event untuk Pokdarwis. Jadi biar eventnya bisa terstandar, kita pengen bikin event kecil-kecilan awalnya. Lalu didengarlah inisiatif ini oleh pemerintah kabupaten yang punya acara namanya Bailang ya, Lomba Inovasi Balangan. Awalnya kami mau mengangkat pangan lokal karena pangan lokal Banjar itu menarik sekali.
Jadi kita pengen mengenalkan budaya, siapa sih yang nggak makan gitu ya. Jadi kita ajak buat mengenalkan lewat pangan lokal. Awalnya sederhana, mau ngajak fine dining sambil cerita pangan lokal aja. Lalu ditantang sama SKPD, sama Baperida, ayo kita kolaborasi. Makanya gabunglah jadi acaranya Marasa Bailang. Meramu cita rasa Bahari Balangan dengan lomba inovasi Balangan yang ada dari Baperida. Jadi ketika kita bergabung ya jadilah, awalnya Pok Darwis juga takut. Mereka belum pernah bikin acara sebesar ini. Akhirnya kita kuatkan lagi untuk bergabung karena luar biasa sebenarnya teman-teman di sini udah terbiasa sebenarnya handle event. Jadi kami cuma menambahkan, memperjelas dan persiapan ini cuma seminggu. Semua event ini. Alhamdulillah ini didukung juga dengan SKPD, ada CSR, kemudian banyak stakeholder, teman-teman kita, bahkan juri untuk lomba masaknya kita bisa datangkan dari Jakarta juga, ada pegiat pangan lokal, penulis buku Pangan Nusantara, kemudian ada chef, kemudian ada juga dari pegiat-pegiat pangan yang ada di Kalimantan Selatan, dia itu bisa gabung di sini. Dan akhirnya juga yang kayak di belakang saya ini museum pangan yang kita coba gali dari teman-teman pemuda dan juga informan-informan yang ada di sekitar, ya jadilah ini semua kayak dapur tiba-tiba bikin banyak, dan kebetulan lagi musim buah, ya begitulah. Ketika kita kolaborasi ya semua bisa aja kejadian gitu. Kalau dari kami sebenarnya kami konsepnya dari Farm Rural sendiri sebenarnya kan konsultan buat pengembangan desa. Konsep pengembangan masyarakat itu bukan pendampingan abadi. Jadi kita harapannya dari inisiasi-inisiasi yang kita buat, yang kita cetuskan bersama dengan masyarakat, yang hadir di sini, yang punya kegiatan ini ya masyarakat sini, bukan kami. Jadi kemandirian itu ya lahir dari orang-orang di sini. Harapannya Pasar Budaya Racah Mampulang ataupun kegiatan di wisata Balida, apalagi di Kabupaten Balangan, tidak terhenti di sini saja. Pengembangan-pengembangan untuk desa, bagaimana mengoptimalkan potensi unggulannya itu tidak hanya dari Balida aja. Mungkin Balida bisa jadi contoh, nanti desa-desa lain bisa ngikut karena kita punya sumber daya alam yang luar biasa, tinggal kita gimana cara mau mengelolanya biar potensinya itu keluar gitu. Kalau satu kutipan yang saya suka tuh kalau kata Muhammad Hatta, Indonesia tuh akan bercahaya bukan karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin kecil yang ada di desa-desa. Jadi kalau desa Balida ini punya lilin kecil yang terang, semua desa-desa yang ada di sini juga terang, ya nggak akan mungkin Indonesia itu gelap gitu. Halo, selamat sore. Perkenalkan saya Resti Fauriana. Saat ini diamanahi sebagai Kepala Bidang Riset dan Inovasi di Baperida Kabupaten Balangan. Marasa Bailang Fest ini adalah sebuah inovasi ya, kalau kami bilang inovasi adalah sesuatu yang baru di Kabupaten Balangan. Marasa itu adalah meramu cita rasa bahari, dan Bailang itu adalah awarding lomba inovasi Balangan yang sebenarnya rutin kita laksanakan setiap tahun. Nah, Marasa Bailang ini benar-benar satu inovasi baru yang merupakan kolaborasi antara Marasa dan Bailangnya sendiri. Dan karena ini baru dilaksanakan di tahun 2025, jadi memang sesuatu yang menurut kami ini adalah sebuah gebrakan baru, kolaborasi lintas sektor yang luar biasa. Jadi ada peran masyarakat, ada peran desa, ada Pok Darwisnya, kemudian ada peran perusahaan, kita melibatkan PT Adaro Indonesia melalui Farm Ruralnya yang menjadi koordinator di kegiatan ini tentunya, dan pemerintah daerah, keterlibatan dari berbagai SKPD tentunya, bukan hanya kami dari Baperida. Jadi benar-benar ini kolaborasi lintas sektor yang keren banget. Marasa Bailang ini sebenarnya muncul idenya dari duduk bersama gitu ya antara pemerintah daerah dan teman-teman dari Pok Darwis dan Farm Rural juga. Ada ide kita ingin nih menggiatkan pangan lokal yang ada di Kabupaten Balangan.
oh Balangan sebenarnya kaya banget nih dengan potensi pangan-pangan tradisionalnya. Nah ini benar-benar belum pernah terekspos, terbranding atau tergali. Nah melalui kegiatan ini kita berharap akan banyak sekali pangan-pangan lokal yang ada di Kabupaten Balangan ini muncul ke permukaan. Kemudian ini akan menjadi konsumsi pangan pilihan kita selain yang sudah ada selama ini, yang benar-benar lokal dari Kabupaten Balangan. Dan mudah-mudahan nanti pangan lokal ini bisa menjadi bagian dari MBG mungkin ya, mudah-mudahan. Dan dengan berbagai kreasi cara memasaknya, mengolahnya dari lomba pangan lokal ini benar-benar bisa menjadi ide-ide baru untuk pilihan pangan lebih variatif di Kabupaten Balangan gitu. Dan tentunya kenapa berkolaborasi dengan Mbak Ilang? Pas banget di akhir tahun ini kita ada event rutin yang setiap tahunnya Bapak Rida itu ngadainnya itu memang benar-benar kolaborasi. Dia nggak hanya dilaksanakan sendiri gitu. Tahun kemarin kita kolaborasi dengan Festival Budaya, kalau nggak salah dengan Dinas Pendidikan. Nah tahun ini pas ada kesempatan kita bisa kolaborasi dengan teman-teman Pokdarwis dari Balida, why not gitu. Ya udah kita jadiin aja event penganugerahan inovasi, ya udah berbarengan dengan eventnya penguatan pangan lokal. Lalu dikemaslah kita branding menjadi Marasa Bailang Fest 2025. Kenapa Balida? Mungkin ini satu pertanyaan. Kenapa sih nggak tempat lain gitu ya? Jadi mungkin semesta mendukung sekali saat kemarin kita ada event IKRIP ya. IKRIP itu seminar internasional yang kita ajak mereka ke Balida. Nah kebetulan di Balida ada teman-teman Pokdarwis yang saat itu memang pengen bikin kegiatan. Dan saat itu memang ada festival Rancah Pulang ya yang memang rutin mereka laksanakan. Ternyata disambut baiklah oleh teman-teman Pokdarwis. Nah inilah karena kita nggak mungkin bisa ngelaksanain ini sendiri gitu. Dalam waktu yang super singkat kita bisa ngerencanain ini dan jadilah event hari ini. Ini kalau nggak kepala desanya, nah ini sosok Kades Balida yang juga sangat inovatif. Ini benar-benar menjadi motivator kita semua nih. Jadi contoh juga untuk desa-desa yang lainnya. Dan ini yang memotivasi kami. Kita trust, oh kayaknya kita bisa nih di Balida, kita bisa nih dengan semangat teman-teman Pokdarwis di Balida gitu. Sebenarnya mereka sih yang memang bikin kami yakin kita bisa nih jadiin ini. Dan tentunya ada Pam Rural yang mengkoordinir ini, yang meyakinkan semua pihak, oh kita bisa nih dijadiin ini jadi sebuah event yang next mudah-mudahan sustain. Nggak hanya di 2025, mudah-mudahan bisa menjadi event tahunannya Balangan. Jadi sebuah inovasi besar Marasa Bailang Fest setiap tahunnya. Itu sih harapan kami. Bailang ini adalah sebuah ajang lomba inovasi Balangan ya. Dan ini merupakan sebuah motivasi, sebenarnya motivasi kita bagi semua inovator yang ada di Kabupaten Balangan. Yuk kita berlomba-lomba yuk menyampaikan inovasi yang terbaiknya untuk Kabupaten Balangan, baik itu di pelayanan publik, tata kelola pemerintahan gitu dan inovasi lainnya. Nah melalui ajang Bailang ini kita berharap akan banyak muncul inovasi-inovasi baru lagi di Kabupaten Balangan yang mempunyai dampak luar biasa terhadap pelayanan publik di Kabupaten Balangan dan juga tata kelola pemerintahan. Dengan Bailang 2025 ini kita sudah dapat nih sebenarnya embrio-embrio inovasi yang keren sekali gitu, yang luar biasa. Ada 400 lebih inovasi yang terjaring dan memang tidak banyak yang mungkin yang berani ikut lomba. Nah, untuk kriterianya sendiri kita punya 3 juri nih. Pertama itu dari BRIN, kita kemarin mengundang BRIN yang hadir langsung. Kemudian ada juri dari Kemendagri, kemudian ada dari akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Nah kemudian penilaiannya kita benar-benar transparan by system. Ada namanya Sinopda, itu aplikasi Sistem Informasi Inovasi Daerah Kabupaten Balangan. Semua data untuk kelengkapan lomba inovasi Bailang ada di sistem. Jadi semua benar-benar transparan, bisa dicek di sana seberapa besar teman-teman memasukkan data-data untuk kelengkapan inovasi. Dari sana langsung tersaring lah, oh ada sekian inovasi yang ternyata bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah setelah pemenuhan data dukung, mereka ada namanya tahapan wawancara dan presentasi.
langsung di hadapan Dewan Juri. Nah dari sinilah kemudian tersaring, oh ada 5 inovasi terbaik per indikator. Dan baru tahun ini yang kita melaksanakannya ada 4 indikator. Kalau tahun kemarin kita hanya fokus 1 saja, SKPD. Tahun ini ada dari kategori tenaga pendidik, kemudian ada dari kategori puskesmas, ada kecamatan dan SKPD. Jadi sebenarnya kategori untuk masuk ke Innovation Government Awards-nya Kemendagri itu ada dari pemerintah daerah, kemudian ada dari masyarakat, terus kemudian juga ada dari DPRD, ada dari bupati. Nah dari masyarakat ini perdana yang bisa masuk ke dalam Innovative Government Award tadi. Dan kita mengapresiasi ide-ide inovatifnya personal tersebut gitu, Mas Nurmansyah ini, yang akhirnya dia bisa menjadi bagian dari 200 inovasi yang kami laporkan ke Kemendagri. Salah satunya itu adalah inovasi masyarakat ini. Dan ini satu-satunya. Dan kita mengapresiasi luar biasa ide-ide beliau untuk melakukan inovasi membantu pelayanan di Kabupaten Balangan. Kita hargailah itu. Dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat penggerak-penggerak lainnya, buat ya pemuda-pemuda Balangan lainnya, gitu, harapannya. Memang UMKM ini adalah binaannya Dinas KUPKM, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga. Tapi it's okay, kita akan berkolaborasi nanti dengan mereka untuk bisa menggait, oh ada inovasi-inovasi apa lagi nih dari UMKM kita yang bisa muncul ke permukaan dan mungkin bisa menjadi prototype bagi UMKM lainnya gitu. Dan TTG, kita juga ingin memajukan TTG. Tadi ada pameran inovasi di sana. Nah ini ada TTG yang selama ini sebenarnya sudah sangat keren sekali nih, tapi belum kami hire untuk masuk ke dalam Innovative Government Award, tapi sudah dibina oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi. Niatnya sih doakan 2026 nanti kita akan menambah 1 kategori lagi, itu kategorinya dari masyarakat. Harapan kami memang saat ini kita sudah begitu banyak inovasi tata kelola pemerintahan, ada pelayanan publik. Nah harapan kami inovasi setiap tahun itu adalah inovasi yang semakin berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Entah itu inovasi terkait pertumbuhan ekonomi, entah itu untuk pengentasan kemiskinan, entah itu untuk ketenaga kerjaan, semakin banyak tenaga kerja yang terserap dengan adanya inovasi-inovasi gitu. Nah ini yang lebih kami harapkan adalah inovasi yang berdampak. Jadi bukan hanya sekedar kita punya sesuatu yang baru nih, tapi benar-benar bisa berdampak banyak terhadap masyarakat kita. Nah ini yang memang kita terus terapkan, dan harapannya inovasi ini bukan hanya sekedar pengen dapat hadiah gitu ya, juara gitu, tapi benar-benar inovasi yang membudaya. Kita memang butuh ini, kita memang butuh sesuatu ide baru nih untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Harapannya ini menjadi culture di Kabupaten Balangan, sebuah kebutuhan. Saya berharap bukan hanya berpesan, saya berharap dengan semua baik itu masyarakat, kemudian dari aparatur sipil negara sendiri gitu. Jangan lelah untuk berinovasi, jangan lelah untuk mencoba hal-hal baru. Percayalah apapun yang kita lakukan dengan niat tulus dan berdampak kepada masyarakat, Tuhan akan membalasnya dengan yang lebih baik. Semangat berinovasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saharidin, Kepala Desa Belida, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saat ini saya menjalani sudah yang periode kedua untuk Kepala Desa. Dan alhamdulillah kita saat ini juga berada di lokasi Pasar Budaya Raca Mampulang dan bertempat di RT 3 Desa Belida. Dan salah satu juga unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan dari Pokdarwis Raca Mampulang. Ya, jadi untuk Pasar Budaya Raca Mampulang ini sudah yang
ke-6 tahunnya, karena kita awal membangun ini akhir Desember 2019 dan ini sudah akhir Desember 2025, jadi sudah berumur 6 tahun alhamdulillah. Dan kegiatan pasar budaya ini sebelumnya juga rutin setiap bulan sekali dengan menyajikan berbagai seni tradisi, jajanan kuliner tradisional, dan juga ada permainan tradisional. Jadi setiap pergelaran pasar budaya, dan kebanyakannya keunikannya adalah di sini transaksinya itu yang memakai koin racah. Nah, seperti ini koin racah namanya. Ini yang bundar nilainya adalah Rp5.000. Kalau yang persegi ini nilainya Rp2.000. Pengunjung sebelum masuk ke pasar budaya Raja Mamulang ini pergelarannya, maka di gerbang utama harus ditukar dulu uangnya dengan koin racah ini untuk transaksi jual beli jajanan kuliner tradisional di pasar budaya, sambil menyaksikan ada hiburan seni tradisi dan juga ada permainan tradisional. Pasar budaya Raja Mamulang ini ketika menggelar tentunya kami menyajikan seni tradisi lokal, yaitu seni tradisi Banjar. Kebanyakannya adalah kesenian Banjar seperti ada wayanggung, kuda gipang, musik panting, kuntau, madihin, dan tari tradisional lainnya. Nah, kebetulan di Pasar Budaya Raja Mamulang ini Desa Balida ini juga mempunyai sanggar seni, namanya Sanggar Seni Balida Satria, yang selalu membuat salah satu garapan setiap tahunnya. Maka dengan itu juga tarian yang kami garap setiap tahunnya itu akan selalu ditampilkan ketika di Pasar Budaya Raja Mamulang. Nah, kan selain itu juga Sanggar Seni Balida Satria ini juga mempunyai kesenian tradisional, itu khususnya adalah melestarikan seni budaya Banjar. Kebetulan di pergelangan pasar budaya ini kami selalu menyajikan jajanan kuliner tradisional, dan jajanan ini biasanya kebanyakannya adalah makanan orang Banjar. Nah, seperti yang tadi juga kita sama-sama melihat warung jajanan kuliner di sini, itu ada pai sagu, ada lumba, habis itu ada sulada, habis itu ada lupis. Nah, dan lain sebagainya, banyak jajanan yang lain yang biasanya sangat sukar kita mencari di luar. Ketika ada pergelaran pasar budaya ini juga menciri khasnya adalah jajanan kuliner orang Banjar. Nah, seperti biasanya juga ada amparan tatak, ada papari. Nah, itu adalah makanan khas orang Banjar yang sering kita temukan di warung-warung tradisional yang di daerah Kalimantan Selatan. Jadi kebetulan hari ini adalah merupakan salah satu pergelaran Pasar Budaya Raja Mamulang, dan tentunya juga kolaborasi dengan Baperida Kabupaten Balangan dan juga beberapa instansi atau SKPD yang di Kabupaten Balangan, dan juga tentunya kolaborasi juga yang disupport oleh Pokdarwis, dan juga ada Pam Roral yang selaku konsultan ya di sini. Dimana kami mempunyai program selama 2 bulan saat ini, yaitu kerjasama Pitiadar Indonesia dengan menggali, mengimplementasikan potensi desa atau potensi unggulan desa, yaitu dengan mengembangkan wisata budaya. Dan kebetulan kami awal ini adalah mengembangkan dari sumber daya manusianya. Maka dari kerjasama Pam Roral tadi, maka untuk meningkatkan SDM-nya, sehingga ini salah satu uji coba kami sebagai Pokdarwis yang sudah dibina beberapa kali oleh konsultan dari Pitiadar. Dan kebetulan Marasa Beilang ini adalah kolaborasi tadi bersama Baperida Kabupaten Balangan dan juga Pokdarwis dan juga Pam Roral tadi, sehingga terlaksana ada pertunjukan seni tradisi dan juga ada lomba masak dari bahan pangan, dan juga ada expo mini yang mana dipamerkan itu adalah inovasi yang ada di Kabupaten Balangan, dan sekaligus memberikan penghargaan kepada yang terbaik dalam bidang inovasi SKPD maupun dinas-dinas yang ada di Kabupaten Balangan. Dan sekaligus kami juga menggelar pasar budaya ini mengenalkan ke khalayak yang lebih luas lagi, karena kebetulan hari ini juga ada tamu dari luar, sehingga
pasar budaya ini mudah-mudahan akan lebih luas lagi dikenal dan kita selalu eksis setiap bulannya nanti pergelaran pasar budaya. Ya, ke depan ini kita sudah mulai mencoba, yaitu dengan juga CSR PT Adaru, yaitu kita mengintegrasikan dengan wahana lain, tetapi tetap pintu gerbangnya adalah Raca Mapulang, di mana kita di belakang sini itu sudah mulai pembangunan, yaitu akses jalan, yaitu programnya adalah Ekoreparian Nungkaran, di mana sungai pasca tambang itu yang dulunya penuh sampah, dulunya penuh semak belukar, dan saat ini sudah ditanami 2.600 pohon buah-buahan, dan juga ada saat ini adalah pembangunan jalan, akses jalan, yaitu sepanjang 775 meter, dan itu adalah dimanfaatkan nantinya akses jalannya adalah integrasinya dengan Raca Mapulang masuk, paket wisatanya nanti mungkin ke kebun bambu, menyusur sungai dengan memetik buah, dan sampai ke Sungai Nungkaran juga di sana ada wahana-wahana lain nanti kami akan buat. Tentunya saat ini sudah membangun sarana prasarana jalan. Jadi dan juga di dalam situ sudah dibangun 2 buah gazebo. Ya, ini gazebonya ini juga untuk tahap awal bagaimana nantinya kami situ memanfaatkan lokasi sungai Balangan yang lumayan landai ketika musim kemarau. Nantinya kami manfaatkan untuk mandi atau permainan anak-anak di situ, dan juga kebun bambunya juga kami manfaatkan untuk edukasi wisata di situ. Siapa tahu nanti pasar budaya sewaktu-waktu kita gelar di kebun bambu nantinya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pergelaran Marasa Bailang yang pertama di 2025 ya di Pasar Budaya, ini salah satu nanti sebagai evaluasi kita, bahan kita bagaimana kedepannya mudah-mudahan kembali nanti bisa terlaksana maupun kegiatan lainnya, terutama Marasa Bailang ini ya kita gagas sama kawan-kawan dengan inovasinya, mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan yang ke tahun berikutnya ya. Walaupun nanti ke tahun berikutnya itu tidak harus di bulan Desember, tapi kita mudah-mudahan selalu terlaksana karena ini sangat manfaat, sangat bagus karena selain memberdayakan masyarakat lokal juga ikut ya meramaikan pasar budaya dan juga ya tadi mempromosikan berbagai UMKM di sini dan juga menampilkan berbagai pertunjukan dari masing-masing sanggar dan juga perwakilan sekolah yang ada di Kabupaten Balangan. TPPKK Kecamatan Awayan, alhamdulillah senang sekali bisa kembali juara Bu ya untuk live cooking di acara Bailang Fest ini. Dan untuk persiapannya untuk PKK Kecamatan Awayan sudah dari jauh-jauh hari mempersiapkan lomba ini dari segi menu, terus dari segi bahan, juga ide-idenya begitu. Nama masakannya? Oh ya, nama masakannya yang pertama apa tadi Bu? Gado-gado nang keladi langkat, nang sate lilit ikan nila. Oh ya, gado-gado keladi langkat, lalu sate lilit ikan nila, dan minumannya Candol Tiwadak bunga telang. candol tiwadak bunga telang. Harapannya sendiri untuk kedepannya nih? Harapannya sendiri untuk kedepannya semoga TPPKK Kecamatan Awayan selalu maju, selalu sukses dan berhasil dalam segala lomba. Sebelumnya kan innovation di ajang KIA, Pubertas New Generation juga mendapatkan penghargaan di juara ketiga, dan alhamdulillah untuk kompetisi Bailang ini di tahun 2025 Puskesmas Uren kembali mendapatkan penghargaan untuk juara pertama dalam kategori Puskesmas, dan tentu saja ini menjadi kebanggaan besar bagi kita khususnya Puskesmas Uren bisa memberikan bisa turut memberikan informasi ke masyarakat bahwa kita punya inovasi yang bisa memberikan atau mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa terpencil. Pubertas New Generation ini adalah salah satu inovasi di mana Pubertas New Generation ini kita mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi khususnya sasaran kita itu adalah masyarakat di desa terpencil. Jadi masyarakat di desa terpencil itu merasa
dekat terhadap pelayanan kesehatan. Masyarakat daerah terpencil itu kan sangat sulit dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi Pubertas New Generation ini kita kembangkan khusus untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya di daerah terpencil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan layaknya pelayanan kesehatan yang dapat mereka terima di puskesmas. Harapannya ke depan? Harapannya ke depan inovasi ini terus disupport oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk sebagai ujung tombak untuk mendekatkan pelayanan kesehatan hingga desa terpencil. Jadi kami berharap support dari pemerintah bukan hanya dalam hal anggaran, juga dalam hal lain seperti